Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marta Nur Aziza dengan NIM 222410101060 selaku pemapar materi. Selanjutnya yaitu ada saya Duta Abdika Wahyu Nugraha dengan NIM 222410101075 dengan job desk sebagai editor dan juga videographer. Saya Naswa Fadil Difula dengan NIM 222410102038. Saya di sini sebagai pewawancara. Kami selaku kelompok 4 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Jember akan memaparkan mengenai permasalahan integrasi nasional dan juga akan mewawancarai beberapa orang, diantaranya yaitu masyarakat awam dan juga pakar integrasi nasional. Jadi kita bisa langsung saja ke video pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Abdika Wahyu Nugraha dengan NIM 222410101075. Jadi, negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau dan memiliki banyak pulau-pulau. Nah, dari berbagai pulau itu, Indonesia juga memiliki beragam suku, budaya, etnis, bangsa, dan juga bahasa. Nah, maka dari itu, diperlukannya integrasi untuk menyatukan Indonesia agar tidak terpecah. Maka dari itu, kita harus mencari tahu bagaimana pandangan mahasiswa dan juga pakar terkait integrasi nasional. Baik, di sini saya Naswa Fadil Difula dengan narasumber kita. Saya Ulun Azmi. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai integrasi nasional. Kita mulai dari yang pertama. Apa yang kamu ketahui tentang integrasi nasional? Jadi setahu saya integrasi nasional itu sebuah metode untuk menggabungkan berbagai macam perbedaan yang ada di negara kita. Jadi di Indonesia ini kan kita terdiri dari berbagai suku, etnis, budaya, dan lain sebagainya. Dengan integrasi nasional itu diharapkan seluruh perbedaan tersebut dapat dijadikan sebagai ajang untuk persatuan nasional. Menurutmu seberapa penting untuk menjaga integrasi nasional ini? Untuk menjaga integrasi nasional ini tentu sangat penting karena ini berpengaruh pada stabilitas keadaan di suatu negara. Apabila integrasi nasional ini tidak dijalankan, maka akan menimbulkan perpecahan di dalam negara tersebut. Selanjutnya, apakah di lingkungan sekitarmu telah menerapkan perilaku yang mencerminkan integrasi nasional dengan baik? Kalau itu menurut saya sudah menerapkan. Hal itu dibuktikan dengan berinteraksinya antara orang-orang yang berbeda suku, budaya, etnis, atau agama yang berinteraksi dalam satu kegiatan yang sama atau dalam satu perkumpulan yang sama. Mengenai hal itu, bagaimana pengalaman pribadimu dalam berinteraksi dengan orang-orang dari etnis atau suku yang berbeda? Dan apa yang kamu pelajari dari pengalaman tersebut? Untuk pengalaman pribadi, saya bergaul dengan mereka. Tentu yang pertama saya memahami terlebih dahulu, mulai dari gaya bahasa atau sopan santun yang ada di daerah mereka, sehingga ketika saya berinteraksi dengan orang yang berbeda etnis atau budaya dengan saya, maka saya bisa menjaga hubungan baik dan tidak istilahnya tidak menyakiti hatinya dengan perkataan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang ada di lingkungan mereka. Untuk pelajaran yang saya ambil, mungkin saya lebih
berhati-hati lagi ya dalam berbicara atau berperilaku dengan orang yang berbeda etnis atau budaya atau agama dengan saya, agar tetap tercipta lingkungan yang menjunjung persatuan tersebut. Nah, pertanyaan terakhir, menurutmu apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat integrasi nasional? Mungkin upaya yang bisa dilakukan salah satunya ya mengadakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh orang dari berbagai etnis atau budaya tersebut. Jadi misalkan mengadakan sebuah event yang dimana di dalam event itu terdapat berbagai macam orang dari berbagai etnis dan budaya. Dengan diadakannya kegiatan tersebut, mungkin nanti bakal orang-orang yang berbeda etnis atau budaya tersebut dapat saling memahami lagi, dapat saling mengerti satu sama lain, sehingga mempererat hubungan persatuan mereka. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, itu saja sesi wawancara kali ini. Terima kasih kepada Saudara Ulul telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam wawancara ini. Saya Naswa Fadli Fula undur diri. Ini terima kasih Bapak karena sudah menyumbangkan waktunya. Mungkin kita bisa langsung saja ke sesi wawancara nanti. Ya, Pertama Pak, sebetulnya integrasi nasional itu apa sih Pak? integrasi nasional itu semacam proses untuk bersatu, proses untuk terus-menerus menjaga keutuhan negara Republik ini. Seperti yang anak-anak tahu bahwa negeri ini sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu terdiri dari berbagai-bagai bangsa, atau ada yang menyebutnya suku ya. Padahal itu menurut saya sih bangsa ya, bangsa-bangsa yang berbeda. Jumlah sukunya berapa? Banyak ya, bahasanya banyak sekali. Itu kalau tidak disikapi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, pasti tidak akan bisa seperti sekarang ini. Manusia-manusia Indonesia adalah manusia-manusia yang dewasa dalam pemikiran, karena meskipun masih ada tantangan-tantangan, karena ada sekelompok kecil orang yang masih belum mengerti ya, belum paham tentang keberagaman, tapi mayoritas saya yakin itu sangat mencintai keberagaman. Sehingga negeri ini tetap eksis sampai sekarang. Nah, integrasi nasional kita ini sebenarnya sejarahnya panjang loh ya. Bukan hanya di era milenial 2000-an itu, ya, bahkan sejarahnya panjang. Tonggak sejarahnya setidaknya itu ada 3. Yang pertama adalah tonggak kerajaan, bukan kerajaan sebenarnya, kedatuan ya, kedatuan Sriwijaya yang dikenal sebagai negeri 1000 tahun. Ada prasastinya. Coba dicari nanti apa nama prasastinya. Itu tonggak pertama integrasi nasional secara kesejarahan. Tonggak yang kedua adalah negeri kerajaan Mojopahit dengan Sumpah Palapa itu. Iya, Sumpah Palapanya dari Gajah Mada ya Bapak? Gajah Mada merupakan negeri 300 tahun. Maksudnya eksisnya itu 300 tahun. Tadi Sriwijaya berapa? 1000 tahun. Kemudian Mojopahit 300 tahun. Tonggak yang ketiga adalah 1928 Sumpah Pemuda. Berapa tahun dengan sekarang? Mulai diproklamasikan 78 tahun. Ya, 78 tahun. Apakah nasib negeri kita ini bisa seperti negeri 1000 tahun Sriwijaya, atau setidaknya bisa mencapaikah negeri 300 tahun Mojopahit? Itu tergantung pada kemampuan orang-orang muda ini untuk memaknai keberagaman. Keberagaman itu dianggap sebagai anugerah yang kuasakah, atau justru menjadi trigger pencetus disintegrasi hanya karena ketidakpahaman, ketidakdewasaan dalam mensyukuri perbedaan. Itu. Terus kelompok kami mencari konflik mengenai integrasi ya Pak. Terus yang paling terkenal itu katanya konflik Sampit dari Dayak dan Madura Bapak. Menurut Bapak, kenapa hal itu bisa terjadi Bapak? Itu terjadi karena tadi bahwa tidak mampu untuk melebur dalam surga
keberagaman. Jadi masih ada primordialisme yang melekat erat, yang tidak disadari bahwa itu bisa menjadi ancaman bersama. Padahal semua anak bangsa ini dikenal sebagai orang-orang yang ramah, ya, sopan dan santun. Kemudian prinsip-prinsipnya di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Dan konflik-konflik besar yang ada di negeri ini terkait dengan SARA itu biasanya karena hoaks, ya, karena ada yang mengipas-ngipasi, ada yang bermain di situ. Korbannya adalah rakyat, sehingga perlu orang-orang muda ini menjadi garda terdepan untuk menjadi pamongnya rakyat, sebagaimana pernah diajarkan oleh guru bangsa Ki Hajar Dewantoro, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Nah, orang-orang muda mestinya itu menjadi pamong, bukan malah menjadi sosok-sosok yang membakar-bakar provokasi. Tanggung jawab untuk menjaga negeri ini berada di orang-orang muda. Ya, jadi di sini kita berdiri di sini itu bukan langsung berdiri di sini, tapi di sini belakang kita ada Bapak Gus Dur yang merupakan Bapak Integrasi Nasional di Indonesia. Mungkin Bapak Yuda bisa dijelaskan mengenai Bapak Gus, mengapa disebutkan bahwa dia merupakan Bapak Integrasi, Bapak? Ya, saya menganggap beliau sebagai tokoh yang paling penting di era kita, yang mengajari kita semua anak-anak bangsa Indonesia ini tentang keberagaman, mengajari kita cara mensyukurinya dengan mencintai perbedaan, tidak menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk melakukan hal-hal yang diskriminatif, hal-hal yang menjadikan alasan untuk mempersekusi dan sebagainya. Beliau menempuh jalan-jalan damai untuk mengenalkan keberagaman ini. Beliau tidak pernah mengajari kita untuk memaksakan kehendak. Coba dibaca quotes-nya. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar ilmu toleransinya. Nah, toleransi inilah merupakan portal, ya, portal integrasi nasional. Karena tanpa toleransi, negeri yang beragam ini tidak akan bisa harmoni. Itu menurut saya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Pak ya, Bapak bisa memberikan pesan supaya anak muda sekarang ini memiliki sikap untuk mengintegrasikan bangsa begitu Bapak? Ya, jadi setidaknya anak-anak muda sekarang ini kan dikenal sebagai generasi yang tidak pernah lepas dengan gawai. Bahkan tanpa diajari pun generasi Z ini itu langsung bisa omong-omongan dengan mesin. Beda dengan generasi saya, itu diajari, ditelateni untuk kursus pun sudah nggak connect lagi gitu ya. Masih sangat-sangat tidak nyaman dengan penggunaan gawai. Tapi generasi Z itu sangat larut dengan teknologi, di mana dunianya itu bisa hanya dengan jempol dan dari telunjuk saja, sehingga sangat rentan pada algoritma yang diterapkan di gawai tersebut, karena terlalu asik dengan gawainya sehingga tidak pernah larut dalam keberagaman. Mestinya orang-orang muda sadar sehingga tidak juga larut dalam berbagai info-info yang ternyata tidak pernah dicermati lagi oleh orang-orang muda sebagai info yang kebenarannya itu masih diragukan. Itu menurut saya peran anak muda supaya tidak terjebak ya, tidak terkooptasi dengan zaman yang full teknologi ini. Akhirnya pinter tapi keblinger. Baik, berhubung tadi merupakan pertanyaan terakhir dan kita juga terbatas dengan waktu Bapak. Ya. Terima kasih banyak Pak karena sudah mau meluangkan waktunya untuk wawancara bersama kami Bapak. Ya, sama-sama. Integrasi. Iya, cukup. Kita sudahkan wawancara kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.